Umat TV, cahaya umat dan bangsa. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil al-anbiya'i wal mursalin wal alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini kami kembali menemani layar kaca Anda dalam segmen atau program Adab Islami. Adab adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kanal adabu thulutsain minal ilm. Begitu kata Abdullah bin Mubarak, bahwanya adab adalah 2/3 daripada ilmu. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan adab Islami yang dengan tema adab-adab berzikir. Dan ya, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber, yaitu Al-Ustadz Muhammad Asri Muhammad Soleh, LC/MHI. Dan ya, tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz, kami persilakan. Falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam acara kita ini, ya, acara adab-adab Islami. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 adab, ya. Yang pertama adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga keikhlasan. Berzikir dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak berzikir dalam setiap kesempatan kita, dalam setiap waktu, di mana ketika kita berada di tempat atau waktu yang layak, maka hendaknya kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Dan yang ketiga adalah hendaknya ketika kita berzikir menggabungkan antara zikir hati, zikir lisan dan anggota badan. Ya, karena di sini ada 3 tingkatan zikir. Ada yang orang berzikir hanya dengan hatinya, dalam artian hatinya senantiasa terpaut dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga zikir, tapi dia hanya sebatas dalam hati saja. Kemudian ada zikir yang dibarengi dengan lisan. Ya, zikir yang dibarengi lisan ini adalah ketika lisan kita ikut mengucapkan zikir-zikir tersebut, melafazkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan zikir dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota badan, ya. Berzikir dengan anggota badan di sini adalah di mana ketika kita berzikir badan kita ikut khusyuk, ya. Karena ketika hati menjadi khusyuk, maka itu akan diikuti dengan badan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian termasuk zikir dengan badan adalah ketika kita berzikir hendaknya kita menghitung zikir kita itu dengan jari jemari kita yang sebelah kanan. Ya, termasuk juga berzikir dengan badan adalah hendaknya kita berzikir tidak masalah mengangkat suara sedikit ya sampai kedengaran dengan telinga kita sendiri atau pendengaran kita sendiri. Ya, jadi termasuk zikir badan. Nah, ketiga bentuk zikir ini kalau kita bisa gabungkan dalam satu waktu, maka dia adalah bentuk zikir yang terafdal. Ya, kenapa? Karena kita memaksimalkan semua potensi-potensi badan kita, potensi diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggabungkan tiga komponen, hati, kemudian lisan, kemudian ya anggota badan kita. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang keempat adalah berkumpul dan berzikir kepada Allah. Ya. Berkumpul dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah kita berkumpul ya, berzikir dengan orang banyak. Tapi bukan berarti kita boleh ya melakukan zikir berjamaah ya dengan lafaz-lafaz tertentu yang seolah-olah kita dikomando oleh satu orang. Ya, karena ini tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka berzikir secara berjamaah, secara bersamaan yang melafazkan lafaz-lafaz tertentu. Berkumpul dan berzikir ya termasuk di sini adalah majelis ilmu ya. Dia termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya kita membahas Al-Qur'an ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan bagian dari zikir. Dan juga majelis-majelis ilmu ini juga disebut juga dengan majelis zikir ya. Kenapa? Karena majelis seperti itu membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat tambahan yang senantiasa berkeliling mencari-cari majlis zikir, yattabi'una majalis zikir. Ya, mereka mencari majlis-majlis zikir. Jadi malaikat-malaikat ini memang tugasnya dia mencari majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahum. Ketika mereka telah mendapatkan sebuah majlis yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan ikut nimbrung, ikut berduduk bersama dengan mereka. Wa haffa ba'dhum ba'da bi ajnihatihim, dan para malaikat itu menaungi dengan sayap-sayap mereka. Ya. Sebagian atau sebagian yang lain hingga sampai ke langit dunia. Ya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Ya. Ya, seolah-olah malaikat itu berjejer menumpuk ke atas ya, menaungi orang-orang yang ikut dalam majelis zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama. Dan ketika mereka bubar ya, setelah selesai melakukan majelis zikir tersebut, mereka pun ya naik kembali ke langit ya. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Ya, Rasulullah bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Ya. Wa huwa a'lamu bihim, sementara Allah Maha mengetahui, lebih tahu dari apa yang mereka kerjakan. Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaqulun ji'na min 'indi ibadin laka fil ardi yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Maka para malaikat ini mengatakan, kami datang dari sisi hamba-hambamu di permukaan bumi. Mereka senantiasa bertasbih kepadamu, bertakbir membesarkan engkau, ya, mengucapkan kalimat tahlil, mentauhidkan engkau. Wa yahmadunak, ya, mereka juga bertahmid, ya, mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji engkau. Wa yas'alunaka, dan mereka minta kepadamu. Qala wa madza yas'aluni, maka Allah mengatakan, ya, apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka jannatak. Para malaikat mengatakan mereka minta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'u jannati, maka Allah mengatakan apakah mereka pernah melihat surga saya? Qalu la ay rabb. Para malaikat mengatakan tidak pernah wahai Tuhan kami. Ya,
Qala fa kaifa law ra'au jannati. Ya, maka Allah mengatakan, bagaimana lagi seandainya mereka telah melihat surga saya. Ya. Artinya mereka, Allah SWT menggambarkan seandainya mereka pun melihat surga saya, maka tentunya mereka lebih bersemangat lagi untuk melakukan majelis zikir. Qalu wastajirunak. Para malaikat mengatakan, dan mereka juga berlindung kepadamu, ya Allah. Ya. Qala wa mimma yastajirunani. Maka Allah mengatakan, ya, mereka berlindung kepadaku dari apa? Ya, mereka mengatakan min narik, dari nerakamu. Kemudian Allah mengatakan, ya, qala wa hal ra'au nari, apakah mereka telah melihat neraka saya? Qalu la. Ya, maka para malaikat mengatakan tidak pernah. Ya. Qala fa kaifa law ra'a nari. Ya, maka Allah mengatakan, bagaimana lagi seandainya mereka pernah melihat neraka saya. Maka tentunya mereka akan lebih sering lagi untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wastaghfirunak. Maka para malaikat mengatakan, dan mereka juga beristighfar kepadamu, minta taubat kepadamu. Qala fayaqul qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, saya telah mengampuni mereka dan saya telah memberikan apa yang mereka minta dan saya telah melindungi dari apa yang mereka telah berlindung kepadaku. Qala fayaqulun rabb fihi fulan abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Maka para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sesungguhnya di antara mereka ada fulan. Yang fulan ini adalah seorang hamba yang banyak sekali dosanya, banyak salahnya. Dia berada di tempat itu hanya sekedar lewat, lalu tiba-tiba mereka duduk bersama mereka. Maka lihat apa jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqul wa lahu ghafartu. Ya, maka Allah mengatakan, dan dia juga saya ampuni. Orang tersebut saya ampuni. Orang yang banyak dosanya ketika ikut nimbrung, ya, ikut duduk bersama orang-orang yang bermajelis zikir, maka Allah SWT mengatakan, mereka juga saya ampuni. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang mana, ya, orang yang ikut bersama dengan mereka tidak akan pernah, ya, merasa dicelakakan, tidak pernah, ya, merasa sia-sia ketika mereka ikut bersamanya. Nah, di sini dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW mengutip sebuah hadis kursi, ya, hadis kursi, bahwasanya para malaikat atau sebagian malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas untuk mencari majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan ini dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka mendapatkannya maka para malaikat tersebut ikut nimbrung, ikut bersama, duduk bersama dengan mereka, dan para malaikat itu yang membentangkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang ikut bermajlis zikir sebagai bentuk keridhaan kepada orang-orang yang ikut dalam majlis tersebut. Ini keutamaan orang yang senantiasa mengikuti, ya, majlis zikir seperti ini, majlis ilmu yang di dalamnya disebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan hanya sekadar itu. Di penghujung hadis ini, ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya seandainya pun ada orang yang ikut dalam majlis tersebut, yang mungkin orang tersebut adalah seorang hamba yang berlumuran dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia ikut nimbrung di situ, ikut duduk bersama orang-orang yang bermajlis, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah seperti itu pun bisa mengampuni hambanya itu, disebabkan karena besarnya keberkahan ketika kita bermajlis zikir, ya, bermajlis zikir, ya. Dan sekali lagi kita perlu tambih di sini, perlu kita peringatkan bahwasanya, ya, yang kita maksud di sini berzikir, ya, berzikir atau bersama dalam berzikir bukan berarti zikir bersama, ya, karena beda antara bersama berzikir dengan zikir bersama-sama, ya. Jadi ini perlu diluruskan, ya, ya, bersama-sama berzikir atau berzikir bersama-sama, ya, atau berzikir bersama, ya. Kalau sama-sama zikir berarti kita berzikir tapi dengan zikir masing-masing, tapi di suatu tempat, di tempat yang banyak. Ya, misalnya kita berada dalam sebuah masjid, ya, kemudian
ya kita duduk ya masing-masing berzikir dengan zikirnya masing-masing, itu disebut dengan sama-sama berzikir. Ya. Atau kita dalam sebuah majelis misalnya ya, banyak orang di situ, kemudian kita hanya sekadar mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ya bukan disebut dengan zikir bersama. Ya, kita hanya mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun zikir-zikir yang dilafazkan secara bersama-sama, apalagi dengan zikir-zikir yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ya, maka hal ini kita mengatakan bahwasanya hendaknya kita berhati-hati dengan zikir seperti ini, karena hal yang seperti ini membutuhkan dalil yang jelas, ya, dan contoh dari Rasulullah SAW, dan tidak pernah diriwayatkan bahwasanya ya Rasulullah dan para sahabatnya melakukan zikir bersama tersebut. Kemudian yang kelima, di antara adab-adab berzikir adalah hendaknya kita ya sebisa mungkin kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menangis dan melembutkan hati kita. Ya. Melembutkan hati. Karena seorang hamba yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi lembut, ya, dan begitu mudah meneteskan air mata. Karena dia ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifu qadra nafsih. Dia mengetahui bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menghadirkan dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghadirkan begitu hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti inilah yang bisa sampai kepada tingkatan seperti ini. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lembut, begitu mudahnya dia mengalirkan air mata. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan pada hari kiamat, di mana Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada mereka di hari, ya, yang mana tidak ada perlindungan di hari itu kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di pada mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala kita sejauh 1 mil. Panasnya luar biasa. Ya. Bagaimana kita bayangkan 1 mil matahari di atas kepala kita. Hari ini saja, ya, yang matahari itu lebih dari 100 juta kilo di atas kepala kita, kita masih bisa merasakan sengatan matahari di musim panas atau di musim kemarau. Nah, di akhirat, di pada mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari sampai hanya tinggal 1 mil di atas kepala kita. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya orang di waktu itu, ya, di antara mereka ada yang penuhnya keringatnya sampai kepada, ya, mata kakinya, ada yang sampai kepada betisnya, ada yang sampai kepada lututnya, bahkan ada yang sampai kepada telinganya. Bahkan di antara mereka ada yang, ya, berenang, ya, di atas keringat-keringat mereka. Orang yang tidak mendapatkan naungan pada hari tersebut, cukuplah itu sebagai azab baginya, merasakan panasnya penantian, menunggu giliran kita untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penantian yang tidak jelas berapa tahun kita harus menunggu. Ya, berapa tahun kita akan menunggu giliran kita untuk baru tiba giliran kita untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dihitung kita urutan ke berapa, dihitung sudah berapa manusia yang meninggal sebelum kita. Kita akan menunggu giliran kita untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada sebagian hamba-hambanya. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ke-7 orang tersebut atau 7 golongan tersebut Rasulullah mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Salah satunya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Fafadat ainah, kata Rasulullah SAW, lalu kedua matanya mengeluarkan air mata, berlinang kedua air matanya. Berlinang air matanya ketika itu ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui akan keterbatasan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi keutamaan ketika hati kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepadanya, maka ini membantu kita mudah untuk menangis ya ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amru faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Belumkah waktunya? Ya, ini sering diulang-ulang oleh para ulama kita. Ayat-ayat seperti ini ketika mereka membaca dalam salat tahajud mereka, terkadang mereka ulang-ulang satu ayat ini. Bahkan terkadang satu ayat ini diulang sampai waktu pagi, waktu subuh. Ya, karena mentadabburi makna yang terkandung dalam ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belum tiba waktunya. Ya, belum tiba saatnya bagi seorang yang beriman untuk menjadikan hatinya lembut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya mengingat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang diturunkan yang merupakan kebenaran yang hakiki. Wala yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Dan hendaknya mereka tidak sama dengan orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab sebelum mereka. Ya, fatala alaihimul amad. Ya, kemudian ya berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Ya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, berbuat kefasikan. Dan itulah akibat daripada jauhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang fasik, atau ya kefasikan itu disebabkan karena kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya begitu mudah hati kita mengajak kita kepada perbuatan kefasikan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-22, ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang hatinya keras sehingga tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ya orang-orang yang terdapat dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam kita kalau kita tidak termasuk orang yang memiliki hati yang lembut ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, terkadang saya sendiri kalau membaca seperti ini merasa masih banyak kekurangan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berzikir hati kita tidak merenungi, tidak ya mentadabburi zikir-zikir kita, makna-makna yang terkandung dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ucapan-ucapan kita ucapkan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengandung keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa merasa takut dengan ancaman Allah seperti ini, di mana Allah mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras, hatinya membatu, hatinya membeku ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mereka tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah mengancam orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan ulaika fi dhalalin mubin, orang seperti inilah ada orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana kira-kira? Hati yang lalai, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan orang seperti inilah yang punya hati seperti inilah ada orang-orang yang lalai, ya dia termasuk orang-orang yang sesat. Bahkan dalam kesesatan yang nyata kata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, ya masih dalam surah Az-Zumar setelah ayat yang tadi ini, ya, ayat 23 Allah mengatakan Allahu nazzala ahsana haditsi kitaban mutasyabihan masani taksha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Ya, Allah yang telah menurunkan kitab, menurunkan perkataan yang terbaik. Allahu nazzal ahsanal hadis. Ya. Kemudian Allah SWT mengungkapkan bahwasanya, ya, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca dan mendengarkan Al-Qur'an ini, ya, juluduhum taksyair. Ya. Kulit-kulit mereka itu, ya, seolah-olah mengembang. Ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum, kemudian ya setelah kulit-kulit mereka itu mengembang kemudian menjadi lembut. Ya. Wa qulubuhum, itu juga hatinya menjadi lembut ila zikrillah, ya, karena hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kalau jarang berzikir maka dia menjadi keras, membatu. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang keras itu akan meleleh. Dia akan mencair dan mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Ya. Dan itu yang merupakan sumber ketenangan. Kapan hati kita adalah hati yang beku, kapan hati kita menjadi hati yang membatu, keras, maka itu adalah sumber daripada ketidaktentraman kita, sumber kegelisahan, sumber kesedihan, sumber gundah gulana dan seterusnya. Tapi sebaliknya ketika hati kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan sumber ketenangan, sumber ketentraman dalam hidup kita. Ya, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan berzikir kepadanya, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi tentram, ya, karena mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, siapa penciptanya, siapa yang memberikan rezeki kepadanya, bahkan siapa yang memberikan hidup kepadanya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati seperti itu kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Ya, para pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seru sekali ya tadi tentang penjelasan bagaimana adab-adab berzikir. Ya, orang-orang yang berzikir diumpamakan sebagai orang yang mati dan hidup. Ya, orang yang mati adalah ketika hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan jeda sebentar untuk melanjutkan materi selanjutnya. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. Ya, pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di program kami di Adab Islami. Ya, tadi kita sudah menjelaskan atau Ustadz sudah menjelaskan tentang dua adab-adab dalam berzikir. Oh ya, kita akan melanjutkan materinya dan kepada Ustadz kami persilahkan. Poin selanjutnya yaitu poin yang keenam dari adab-adab berzikir adalah hendaknya ketika kita berzikir kita merendahkan suara kita. Ya.
Jadi tidak perlu kita mengangkat suara tinggi-tinggi ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Ini juga lebih dekat kepada adab yang pertama disebutkan, yaitu lebih terjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merendahkan suara kita. Ya, karena Rasulullah SAW ketika menyaksikan para sahabat, ya, mereka mengangkat suaranya tinggi-tinggi ketika bertakbir dalam sebuah perjalanan, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum ma tad'un asamma wa la ghaiba innama tad'una sami'an basira walladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Ya. Rasulullah bersabda kepada mereka, wahai manusia, rendahkanlah suara kalian, karena sungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar dan maha dekat. Zat yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada urat leher tunggangan kalian. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana harusnya ketika berzikir dan berdoa. Hendaknya kita berdoa dengan suara yang lembut, suara yang rendah, suara yang lirih, tidak mengangkat suara kita, karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Allah itu, ya, mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya sekalipun mungkin tidak terucapkan oleh mulut, ya, apalagi kalau kita sudah mengucapkannya dengan suara yang lirih, maka Allah Subhanahu wa taala maha tahu akan hal tersebut. Jadi hendaknya kita berusaha untuk berzikir dengan suara yang pelan, tidak perlu kita mengangkat suara kita tinggi-tinggi, ya, karena terkadang juga sekali lagi, ya, ketika kita mengangkat suara kita tinggi-tinggi terkadang tercampur dengan perasaan riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin dikatakan bahwasanya si fulan telah rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka hendaknya kita menghindari perkara seperti ini sebisa mungkin, ya, karena tentunya kita ketika beribadah, ya, termasuk zikir ini, kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjauhi zikir-zikir yang bersifat bid'ah. Zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita menciptakan zikir-zikir yang baru, ya, baik itu dari bentuk lafaz-lafaznya, dari bentuk tata caranya dan seterusnya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini melakukan zikir-zikir yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka sungguh mereka telah melakukan perkara yang baru yang masuk dalam sabda Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan, ya, atau siapa yang membuat ajaran yang baru dalam agama kami ini, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah kami perintahkan, maka dia termasuk perkara yang tertolak. Ya, dalam hadis lain Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dalam agama ini yang tidak pernah kami perintahkan, maka dia termasuk amalan yang tertolak, kata Rasulullah SAW. Dan termasuk di sini dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan dan membaca zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka zikir kita sia-sia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lafaz zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah berzikir dengan menyebutkan secara mufrad nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 ya. Berzikir dengan hanya sekedar melafazkan kalimat atau lafzul jalalah. Rasulullah tidak pernah berzikir dengan hanya zikir seperti itu. Allah, 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 Allah dan seterusnya. Ya. Apalagi
Sebagian orang mempunyai keyakinan ya bahwasanya ya zikir itu bertingkat-tingkat ketika kita berzikir dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ya zikir yang paling afdal itu adalah dengan menyebut lafaz Allah. Ya. Kita mengatakan bertanya kepada mereka mana dalilnya? Bahwasanya berzikir yang paling afdal itu adalah dengan menyebut lafzul jalalah, Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah. Dan di antara mereka ada juga yang mengatakan ya bisa disingkat zikirnya menjadi lillah, 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 lillah. Ada lebih banyak lagi ya, disingkat lagi menjadi lahu, 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 lahu ya, untuknya, ya untuknya ya. Kalau tadi lillah kan mesti artinya lillah itu adalah untuk Allah, untuk Allah. Ya kalau lahu, lahu, untuknya sudah diganti menjadi damir. Nah, sampai ada lagi zikir yang dikatakan orang sudah sampai pada tingkatan tertentu, zikirnya tinggal hu ya, hu, zikir hu. Itu apa artinya? Dalam bahasa Arab orang tidak paham. Dan zikir-zikir seperti ini adalah zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, dari tabiin dan atba'ut tabiin dan seterusnya, dari para ulama kita tidak pernah mengajarkan zikir-zikir yang seperti ini. Ya. Nah, termasuk di sini yang sering kita dapatkan di tengah masyarakat kita adalah bentuk-bentuk zikir yang hanya terbatas pada ya sekedar menyebutkan asmaul husna terpotong-potong. Ya, dan memberikan batasan-batasan tertentu. Ya, seperti ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya disuruh sebut misalnya ya 50 kali atau 100 kali. Ya. Ada buku ya yang pernah saya baca, di situ tertulis khasiat Asmaul Husna. Ini sangat terkenal masyarakat kita. Tapi perlu kita luruskan. Ya bahwasanya zikir-zikir seperti ini tidak pernah Rasulullah memberikan contoh. Ya bahwasanya kalau kita berzikir seperti ini ya, misalnya ya badi, ya badi, ya badi, ya kita berzikir dengan jam ratus kali, maka khasiatnya, fadilahnya, keutamaannya adalah kita mendapatkan semua yang kita inginkan dan seterusnya. Ya. Hal yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita berzikir, ya, namun memberikan batasan kalau memang ada contoh dari Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak ada contoh, makanya kita memberikan batasan-batasan tertentu. Ya, kalau tidak ada artinya semacam keterangan tentang keutamaan dari Rasulullah SAW, maka jangan kita berikan keutamaan. Ya bahwasanya saya berzikir dengan menyebutkan nama ya dengan tertentu, maka keutamaannya seperti ini tanpa ada dalil ya dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaannya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan, seolah-olah kita telah melakukan amalan yang sangat agung padahal kita tidak melakukan apa-apa. Jadi yang sampai kita masuk dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ya 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka adalah orang-orang yang perbuatan mereka sia-sia di permukaan bumi ini dan mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan saya kira ini yang kita bawakan untuk sementara berkaitan dengan adab-adab zikir. Ya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya adab-adab daripada berzikir ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk yang perlu kita jawab berkaitan dengan materi kita. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Ya pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada. Ya, itu telah tadi beberapa penjelasan mengenai adab-adab berzikir. Dan untuk Anda yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui telepon dan nampaknya sudah ada yang masuk ini ya. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengan siapa di mana? Dari Sudirman di Siwa. Oh ya, dari Sudirman di Siwa. Ya, pertanyaannya? Ya, boleh tanya itu? Ya, silakan. Ya, bagaimana hukum itu yang berzikir itu yang pukul-pukul paha? Tanya lah, tapi memukul-mukul paha dan berulangannya gimana? Pukul paha ya? Oh ya. Iya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kepada Ustaz kami persilahkan. Baik.
Jadi berzikir-zikir dengan memukul-mukul paha, ya. Ada juga yang mungkin memukul-mukul anggota badan yang lain. Maka bentuk-bentuk zikir seperti ini tidak contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi zikir-zikir seperti ini tidak perlu kita contoh, tidak perlu kita lakukan. Sekali mungkin mengatakan bahwasanya nanti saya pukul paha saya baru saya bisa khusyuk ya dalam zikir saya. Ini adalah tipuan syaitan. Ya, bahkan ada sebagian orang-orang dulu ya, orang tasawuf yang berlebihan. Itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menari-nari. Ya. Menggoyang-goyangkan badannya dan seterusnya. Ya, dan mereka mengatakan bahwa saya nanti seperti ini baru kami khusyuk, ya, sampai mereka menangis-nangis, ya. Makin antara mereka ada sampai menampar mukanya dan seterusnya, sampai ada yang pingsan dan seterusnya. Ya, maka bentuk zikir-zikir seperti ini adalah bentuk-bentuk zikir yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya, zikir itu sebenarnya bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Bukan mendatangkan kegelisahan sampai kita seperti orang gila. Ya, tidak nyadar dan seterusnya. Zikir itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman dalam hati kita. Ya. Jadi kalau zikir itu tidak mendatangkan ketenangan, justru mendatangkan sebaliknya, maka yakin itu bukan ya zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Justru zikir seperti itu adalah zikir yang merupakan tipu daya daripada syaitan. Ya, tidak seperti itu. Jadi tadi kalau dikatakan zikir-zikir sambil memukul paha dan seterusnya, maka hendaknya kita menghindarinya. Ya, menghindari zikir-zikir seperti itu. Ya, kita berzikir, Rasul menyatakan kepada kita bahwasanya ketika beliau berzikir, beliau menghitung zikirnya itu dengan jari jemarinya dan menggunakan tangan kanan beliau berzikir dan seterusnya. Itu yang diajarkan dalam agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih untuk Ustaz pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Fahad tadi yang ada di Siwa. Ya, kita terima lagi pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Eli di Pemangkat Kalbar, Ustaz. Oh, iya. Kalbar, ahlan bikum. Iya, ahlan wassalam. Ahlan. Ya, silakan. Begini, Ya. macam mana kalau cara imam selepas sholat fardu berzikirnya, apakah menghadap makmum atau gimana gitu? Ya. Ya. Atau menghadap makmum sebentar, selepas itu kembali ke kiblat gitu ya? Oh iya, ya, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin akan persilakan. Ya, berkaitan dengan berzikir atau wiridan ya setelah melaksanakan salat wajib, salat fardu secara berjamaah, maka disunnahkan bagi imam itu balik menghadap ke makmum untuk ketika berzikir. Ya, hal ini disahkan pada riwayat ya, di mana salah seorang sahabat Rasul mengatakan, Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat, aqbala alaina biwajhihi. Ya, Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ya, jadi Rasulullah menghadap pada para sahabat dengan wajah beliau. Artinya beliau menghadap kepada para sahabat. Ya, setelah selesai melaksanakan ibadah salat, ya, sambil berzikir, ya, sambil berzikir. Jadi ini yang hendaknya sunnah seperti ini kita harus hidupkan kembali. Yang mana hal seperti ini terkadang ditinggalkan dalam sebagian masjid, ya, karena mungkin riwayat ini belum sampai kepada mereka dan seterusnya. Ya, maka perlu kita belajar ya bagaimana sebenarnya sunnah Rasulullah SAW dalam hal seperti ini, bukan karena mengikuti orang banyak, ya, karena kita lihat orang banyak seperti ini zikirnya, ya, zikirnya hanya menghadap ke kiblat dan seterusnya, ya, tapi sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi kita di sini hanya mengikuti Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu. Jadi imam disunnahkan ketika selesai salam, dia menghadap ke arah jamaah atau para makmum, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oh, iya. Itulah tadi jawaban untuk saudara Endi yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, selanjutnya mungkin kita menerima lagi pertanyaan. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Aki, Pak.
Iya, dengan siapa? Dengan Adi Oh iya, dengan Adi di Ya, Pak Adi. di Kebumen. Oh iya, Kebumen. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Halo? pertanyaannya. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Oke. Halo Pak Ustadz. Iya, Iya, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Jadi begini, Ya. menurut Pak Ustadz sendiri gimana ya? Jadi ada amalan di sebagian masyarakat kita Ya. Ya. tentang amalan tahlilan itu. Padahal kayaknya belum pernah mendengar keterangan. Ya. Iya. Jadi amalan tahlilan itu apa pernah dilaksanakan oleh umat terdahulu gitu. Terus apa tanggapannya jika masyarakat melakukan gitu. Oh iya. Ya. Iya, Ya terima udah, kasih. itu aja. Terima kasih ya. Iya, iya. Baik. Syukur. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebenarnya kata tahlil itu dia berasal dari istilah syar'i ya. Tahlil itu artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, disebut dengan tahlil. Ya. Tapi ada pun yang sekarang meluas di kalangan masyarakat kita berkaitan dengan acara-acara tahlilan itu yang disertai dengan beberapa ritual tertentu, ya, maka hal yang seperti ini sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, atau mungkin misalnya ramai-ramai mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, ya, dan seterusnya. Maka ini merupakan tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang kalimat la ilaha illallah ini termasuk afdaluz zikir. Ya, afdaluz zikir. Zikir yang paling afdal. Hanya saja perlu kita tahu rambu-rambunya ketika berzikir dengan kalimat seperti ini. Ya. Jadi zikir itu ketika Rasulullah SAW tidak menentukan jumlah batasannya, maka jangan kita kasih jumlah batasan. Ya, ketika Rasulullah SAW tidak membatasi dengan waktu tertentu, tempat tertentu, maka jangan kita batasi dengan tempat waktu tertentu. Ya, makanya termasuk zikir yang mutlak namanya. Ya, silakan berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tidak larang. Ya, makanya ini merupakan termasuk zikir yang paling afdal. Hanya saja tidak perlu kita melaksanakan tata cara tertentu. Ya, bahwasanya harus berzikir dengan rame-rame atau mungkin diadakan acara-acara tertentu dan kita berzikir dengannya atau berzikir bersama dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka ini tidak contoh dari Rasulullah SAW. Maka sekali lagi hendaknya kita harus berhati-hati. Ya, kalau kita berzikir seperti itu, maka silakan ya ditanya ustadznya. Ya, apakah memang ada dalil, ada contoh dari Rasulullah SAW pernah melakukan ritual zikir seperti ini atau tidak? Ya, kalau ada dan dia bisa mendatangkan hadis yang sahih berkaitan dengan seperti itu, maka kita akan ikut ya. Apa salahnya kan kita mengikuti kebenaran? Tapi kalau tidak ada, maka kita mengatakan hendaknya kita menghindari perkara-perkara yang baru dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih untuk tadi saudara Adi yang ada di Kebumen. Dan mungkin kita ambil dulu pertanyaan dari SMS. Ya. Pertanyaan dari Aisyah yang ada di Lampung Selatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya kalau datang bulan jika mau berzikir pagi dan petang atau mau tidur, saya sering mengambil air wudhu. Apa itu dibolehkan? Tapi ini sudah sejak lama saya mengamalkannya. Iya. Ya. Jadi orang berzikir memang tidak disyaratkan bahwasanya harus dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci. Iya. Boleh berzikir dalam keadaan tidak suci. Ya, ini kalimat daripada zikir. Karena pernah dijelaskan bahwasanya zikir itu amalan yang paling simpel. Selama kita melakukannya di tempat dan waktu yang layak untuk berzikir, maka kita boleh melakukannya. Kecuali zikir dengan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran kalau dalam keadaan junub itu sama sekali diperbolehkan oleh para ulama kita untuk membaca Al-Quran ketika sedang junub. Ya, begitu juga ketika haid. Ya, ketika haid. Artinya dalam keadaan berhadas besar, ya kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Hanya saja sebenarnya ulama ketika wanita haid
memberikan keringanan untuk membaca Al-Quran kalau memang ada hafalannya dikhawatirkan hilang kalau tidak murajaah, tidak mengulang hafalannya itu. Nah, ini artinya pengecualian ya yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Berkaitan dengan zikir tadi, memang zikir maka tidak masalah ya kita berzikir dalam keadaan seperti itu. Tapi memang lebih baik lagi kalau kita mau berzikir ya misalnya wanita haid mau berzikir dia berwuduk lebih dahulu, itu tentunya lebih afdal ya karena wuduk juga itu bisa agak meringankan hadas besar ya dibandingkan dengan tidak berwuduk sama sekali. Jadi apa yang dilakukan tadi oleh Ukhti Aisyah tadi dari Lampung itu sudah betul bahwasanya dia sebelum tidur misalnya dia berwuduk kemudian membaca zikir-zikir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih untuk Ukhti Aisyah yang ada di Lampung. Dan ya sayang sekali para pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita 1 jam ya kami harus pamit ya undur diri dari layar kaca Anda. Dan ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir di studio dan juga untuk untuk TV kabel yang telah merelay program Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Ya demikian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.